Raden Wijaya dikenal sebagai pendiri kerajaan Majapahit yang memanfaatkan pasukan Kubilai Khan dari Cina untuk mengalahkan pemberontakan Jayakatwang. Namun, ada satu hal lagi yang jarang diketahui mengenai Raden Wijaya, yaitu silsilahnya. Raden Wijaya disebutkan dalam setidaknya ada 5 sumber sejarah terkenal, yaitu Prasasti Kudadu, Naskah Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Naskah Pustaka Raja Ibu Minusantara, serta Naskah Amanat Galunggung. Namun 3 dari 5 sumber sejarah tersebut menyebut jika Raden Wijaya merupakan sosok berdarah Sunda. Padahal, Kerajaan Sunda sendiri pernah berperang hebat dengan Majapahit dalam Perang Bubat yang disebabkan oleh keinginan Hayam Wuruk untuk meminang putri mahkota Kerajaan Sunda. Penerus Kerajaan Sunda, yaitu Pajajaran, juga menjadi satu-satunya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang tidak bisa dikuasai Majapahit. Pemahaman dari ketiga sumber sejarah ini mencetuskan hipotesis jika Raden Wijaya adalah calon Raja Sunda yang sengaja disingkirkan atau dibuang. Kitab Pararaton menyebut Raden Wijaya adalah pendiri Majapahit dan nama lengkapnya adalah Raden Harsawijaya. Sedangkan menurut Kitab Negara Kertagama, pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Dan dalam Prasasti Kudadu, pendiri Majapahit sendiri bernama Nararya Sanggrama Wijaya. Baik Raden, Dyah maupun Nararya dipercaya merupakan gelar bangsawan Jawa dan ketiganya mempunyai maksud yang sama. Dalam Kitab Pararaton, Raden Wijaya sendiri disebut sebagai putra Mahisa Cempaka, pangeran dari kerajaan Singosari dan dibesarkan di kerajaan tersebut. Kemudian menurut naskah Wangsakerta atau Pustaka Raja Ibu Minusantara, Raden Wijaya sendiri adalah anak dari pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Rakyan Jayadharma adalah anak dari Prabu Guru Dharmasiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh yang memimpin dari tahun 1175 sampai 1297, jadi sekitar 150-an tahun. Sedangkan Dyah Lembutal sendiri adalah putri dari Mahisa Cepaka, putra Mahisa Wongateleng, putra Kende Arok, pendiri kerajaan Singosari. Keterangan yang berbeda dari dua naskah tersebut membuat secara jelas ada 2 perbedaan mengenai asal-usul ayah Raden Wijaya. Dengan Pararaton menyebutnya sebagai putra Mahisa Cempaka dan Wangsakerta menyebutnya sebagai putra dari Jayadharma, anak dari Prabu Guru Dharmasiksa, atau cucu dari Prabu Guru Dharmasiksa itu sendiri, yaitu Raja Kerajaan Sunda. Dan ibunya disebut anak dari Mahisa Cempaka. Posisi Raden Wijaya dalam naskah Wangsakerta sesuai dengan naskah Ciburui atau naskah Amanat Galunggung yang menyatakan Prabu Guru Dharmasiksa pernah memberikan nasihat atau amanat kepada cucunya, yaitu Wijaya. Lantas, jika Raden Wijaya merupakan anak dari Raja Kerajaan Sunda, mengapa hanya ibunya saja yang dikenal dalam Kitab Pararaton? Rupanya hal ini terkait dengan skandal mengerikan di Kerajaan Sunda. Rakyan Jayadharma awalnya adalah putra Maharaja. Tidak heran, ia tentunya calon raja. Hanya saja ia tewas diracun sebelum dinobatkan menjadi Raja Sunda. Peristiwa mengerikan tersebut membuat Mahisa Cempaka sadar bahaya yang menyelimuti anaknya. Lantas segera membawa anaknya kembali ke Singosari. Kemudian di Singosari, Raden Wijaya dididik oleh kakek Mahisa Cempaka. Jika Rakyan Jayadharma tidak tewas diracun, ia akan menjadi Raja Sunda menggantikan Prabu Guru Dharmasiksa, dan kemudian Raden Wijaya bisa saja menjadi Raja Sunda selanjutnya. Karena suaminya telah meninggal, Dyah Lembutal memohon kepada mertuanya, yaitu Prabu Guru Dharmasiksa, agar diperbolehkan pulang dan tinggal di Tumapel bersama putranya. Prabu Dharmasiksa yang arif dan bijaksana mengerti akan perasaan hati menantunya, Dyah Lembutal, diantarkannya kembali ke Tumapel. Setelah dewasa, Wijaya menjadi senopati Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Prabu Kertanegara.
Namun tidak berlangsung lama di Singosari terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan Prabu Jayakatwang dari Kediri yang bersekutu dengan Arya Wiraraja dari Sumenep, Madura. Prabu Kertanegara pun terbunuh. Jayakatwang dengan pasukan Kedirinya berhasil merebut keraton Singosari. Sedang Raden Wijaya bersama pengikutnya berhasil meloloskan diri atas bantuan penduduk desa Kudadu. Ia dengan pengikutnya meminta perlindungan dari Arya Wiraraja di Sumenep, Madura. Berkat pendekatan dan kepercayaan yang dilakukan Arya Wiraraja, Prabu Jayakatwang memberikan hadiah pengampunan berupa tanah tarik kepada Senopati Raden Wijaya yang terletak di delta Sungai Berantas. Hutan tanah tarik di delta Sungai Berantas itu oleh Senopati Wijaya dan pengikutnya atas bantuan orang-orang Madura berhasil dikembangkan menjadi sebuah desa yang kelak dijadikan desa besar yang bernama Wilwatikta. Pada akhirnya dengan bantuan pasukan Madura dan memanfaatkan pasukan Mongol yang diperintah Kubilai Khan untuk menghukum Prabu Kertanegara, kekuasaan Jayakatwang berhasil direbut oleh Senopati Wijaya. 4 hari setelah melakukan serangan balik terhadap pasukan Mongol yang tidak mengetahui siasat Senopati Wijaya, berhasil dibinasakan semua dan berhasil diusirnya dari tanah Jawa. Senopati Wijaya pun didaulat menjadi Raja Singosari Kediri dengan nama Nopat Kertarajasa Jayawardhana. Nama kerajaan dirubah oleh Wijaya menjadi Majapahit atau Wilwatikta. Dalam kebesarannya dan kejayaan kerajaan Majapahit, Rakyat Wijaya yang sudah menjadi Sang Kertarajasa Jayawardhana masih sempat berbakti kepada kakeknya Prabu Guru Dharmasiksa di Galunggung atau Sunda. Beliau mengunjungi kota Pakuan sambil mempersembahkan hadiah. Pertemuan dengan cucunya yang sudah menjadi Maharaja Majapahit itu, Prabu Guru Dharmasiksa melampiaskan kerinduannya dan memberikan nasihat-nasihat sekaligus mendoakan cucunya agar berhasil menjadi raja besar yang bijaksana dan disegani. Yuganing Raja Kawasa mengabadikan nasihat Prabu Guru Dharmasiksa kepada Prabu Kertarajasa Jayawardhana sebagai berikut. Oh iya tasiro berdoa tawa merep ngalindih bumi Sunda mapan wus kinaliliran ngering kisana ira layan ngkulus ageng jaya santosa roh nyawang taman ribuyut katisayan muang jaya catrumu engke pinaka Mahaprabu kahayata taksina saking hiang tunggal muang mati sarataya ikang sayogyanya Raja Jawa lawan Raja Sunda paros paru pasar pana atuntunan tangan silih asih pantaraning padudulur yatanyan tan rati bandeng Nyakrawati Raja Soang-soang yatanyan Siddha Hita Suka yan Raja Sunda Durgantara Wilwatikta Sakubat Yana maweh carana mangkana Raja Sunda ring Wilwatikta. Janganlah hendaknya engkau mengganggu, menyerang, dan merebut bumi Sunda karena telah diwariskan kepada saudaramu. Bila kala aku telah tiada, sekalipun negaramu telah menjadi besar dan jaya sentosa, aku maklum akan keutamaan, keluar biasaan, dan keperkasaanmu kelak sebagai raja besar. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Esa dan menjadi suratannya. Sudah selayaknya kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda saling membantu, bekerja sama, dan saling mengasihi antara anggota keluarga. Karena itu, janganlah berselisih dalam memerintah kerajaan masing-masing. Bila demikian akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Bila kerajaan Sunda mendapat kesusahan, Majapahit hendaknya berupaya sungguh-sungguh memberikan bantuan. Demikian pula halnya kerajaan Sunda dan Majapahit.
Demikianlah nasihat yang diberikan oleh kakeknya, Prabu Guru Darmasiksa, kepada Prabu Kertarajasa Jayawardhana untuk kedamaian dan keamanan dua kerajaan besar di tanah Jawa. Semua berjalan dengan baik, hingga pada suatu ketika keturunan merekalah yang akhirnya terlibat perpecahan akibat ambisi dan janji yang seharusnya tidak harus dikedepankan demi kedamaian suatu negeri.